Malam, Kak. Hmm, Oke, ya. eh Bentar, kita aku nggak jalan ya, sebentar. Nah, saya, oke. Akhirnya saya bisa menulis setelah sekian lama. Oke, oke. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bentar, mana ya bukunya? Saya lihat dulu. Tunggu. Saya sekarang mau mulai ya kuliahnya. Ini udah lebih jam 8 lebih 15. Dan sedikit ada pembahasan mengenai matematika ya. Jadi moga-moga kalian bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya ya. Oke, eh, masih ingat nggak kalian bahwa ada suatu persamaan ya yang menggambarkan waktu tempuh ya. Jadi ada persamaan yang menyatakan hubungan antara waktu tempuh dengan slowness dan ya. Jadi T aku nggak mau ya. Kok ininya sebentar. Supaya tebal gimana caranya? Tebal T nggak mau ya. Tadi mau. Oh,
sama dengan integral Recording in progress. S X L DL ya. Oke, terlihat dia di papan. Jadi sekarang kalau saya punya misalkan model bumi ya yang kita partisi, kok susah amat ini. Nah, itu ya. Saya punya shot di sini. Ini S. Oke, adapun cara untuk Ini mengatur masih tebel ya. di Microsoft Word dengan ukuran 4343. S. Nah, tuh bagus ya. Dan di sini ada titik receiver. Di sini titik ini. Nah, kemudian kalau kita punya shot dari sini, diterima di receiver sini, kita kan nggak pernah tahu seperti apa si si raypath-nya ya. Nah, anggap aja bahwa raypath itu ada seperti begini, ya. Nah, jadi kalau kita punya shot di sini, punya receiver di sini, mungkin kita mendapatkan data seismiknya itu seperti begini. Nah, ini ada titik nolnya. Ini adalah kedatangan gelombang P gitu ya. Ini mungkin kedatangan gelombang S, TS gitu. Dan inilah yang disebut dengan TP ya, TP. Nah, jadi T di sini sama dengan integral S X L DL. Itu artinya apa? Saya punya, ini mungkin S-nya supaya ini S dolar aja ya. Ini S dolar. Nah, gitu. Nah, di sini ada S1. Susah ya. S1, ini S2, ini S. Aduh, susah amat. S3, ini sampai dengan S9. Nah, gitu ya. Kalian bisa ngikutin? Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 buah S. S di sini tuh adalah slowness ya. Sebentar, saya ganti dulu ininya. Bentar ya. Ini nggak jalan. Ya, jadi saya punya source di kiri atas dan kemudian di kanan bawah ini adalah receivernya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat si sinar gelombang ini, maka dia masuk ke dalam kotak S1, S2, S2 tidak dilewati, ada S4, S5 dilewati, S6 tidak, S7 tidak, S8 iya, S9 iya. Jadi dengan demikian, seperti apakah si itunya, si persamaannya? Bentar. Ya. Maka waktu tempuh dari S dolar ke R ini adalah T. Aduh, kok nggak mau ya? T. Lebih kecil. T sama dengan
S1. Waduh, ini saya frustasi nih sama papan. Tunggu sebentar ya. Gimana caranya? S1 ditambah sorry. Ya. Jadi kalau kita lihat persamaan ini, T sama dengan S1 kali DL1 gitu ya. Atau L1 aja, maaf. Sama dengan L1 ditambah S2-nya nggak ada kan? S2-nya dikalikan dengan L2-nya 0. Ditambah S3 kali 0. Ditambah S4 dikali L4 ya. L4 tuh mana? Yang ini ya. Nih yang di sini. Nih, nah ini. L4 tuh adalah dari sini ke sana. Ditambah S5 kali L5 ditambah S6-nya tidak ada, S7 tidak ada, S8 kali L8 ditambah S9 kali dengan L9 ya. Oke. Jadi ini adalah persamaan ya yang menggambarkan persamaan yang ini nih. Ya, jadi persamaan yang ada integral itu, jadi integral itu sebetulnya adalah penjumlahan di antara S itu adalah slowness ya. Slowness sama dengan 1 per velocity ya. Nah, kemudian dari persamaan yang di atas ini, kita bisa melihat bahwa tugas kita sebagai seorang geofisikalis adalah untuk menentukan berapa S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9. Sedangkan di sini permasalahannya itu L1, L2 sampai dengan L9 pun kita tidak mengetahuinya. Oke? Nah, inilah yang kemudian disebut dengan keadaan non linear ya. Ini adalah kondisi non linear ya. Jadi gimana kita bisa menentukan S1 S2 sampai dengan S9? Jadi artinya slowness atau super velocity dari masing-masing kotak, padahal L-nya juga kita tidak tahu berapa panjangnya. Dan bahkan data yang kita miliki itu cuma satu, yaitu hanya T saja. Ya. Oke. Nah, tetapi kenyataannya di lapangan itu, kenapa ini kok sebentar. Kok di layar kalian itunya nggak bagus ya? Sebentar, saya kembali dulu ke mana ini? Oke, sekarang saya masuk lagi. Kenapa ya? Di layar kalian, nah, siapa tuh yang ngegerakin tuh? Oke ya. Jadi apa yang dihadapi itu yang disebut dengan masalah non linear ya, non linear. Nah, masalahnya itu sekali lagi adalah kita diminta untuk menentukan berapa properti dari setiap S ya, maaf. Nah ini S ini berapa? Kita tidak mengetahui L, DL-nya kita tidak tahu, tapi kita itu cuma punya pengetahuan mengenai T gitu.
ya. Nah, oleh karena itu sekarang dalam mensiasati agar permasalahan non-linearisasi dari persamaan ini bisa diselesaikan, kita harus membuat persamaan yang asalnya non-linear itu menjadi linear, ya. Oke, saya hapus dulu ya. Sekarang kita kembali. Sekali lagi, kita punya persamaan. T sama dengan integral S X L SX X. Nah, gitu ya persamaannya. Ini non linear. Tadi kita bicara punya model yang terdiri dari 9 buah kotak, dan kita punya satu source di sini, kita punya receiver di sini, ya. Dan untuk bisa menyelesaikan permasalahan berapa S1 sampai dengan S9, ini S1, ini S2, ini S3 sampai dengan S9, tentu kita sulit ya, karena terlalu banyak yang tidak diketahui dibandingkan yang diketahui. Nah, sekarang kita harus membuat persamaan ini itu menjadi persamaan linear. Gimanakah caranya? Caranya itu coba dengarkan baik-baik ya. Kalian harus membuat suatu asumsi bahwa model bawah permukaan bumi itu diketahui. Jadi itulah yang disebut dengan model awal ya. Jadi kita membuat model awal di mana si ukuran dimensinya itu persis sama ya. Kita juga punya shot di sini, kita punya receiver di sini. Tetapi sekarang kita memberikan harga slowness di setiap titik ini. Jadi ada S1, ada S2, S3 sampai dengan S9 ya. Nah, kemudian kita kan berhadapan dengan suatu persamaan yang minggu lalu kita bicarakan, yang disebut dengan persamaan ikonal. Nah, ikonal itu adalah persamaannya do kuadrat T do X kuadrat ditambah do kuadrat T do Z kuadrat sama dengan 1 per V kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Jadi ini S lah, sama dengan S kuadrat ya, sama dengan yang di sini nih, yang di kotak ini. Nah, dengan menyelesaikan persamaan ini ya, ini adalah persamaan ikonal ya. Nanti kalian akan mendapatkan solusi, yaitu diketahuinya berapa waktu tempuh dari S ke R ini ya. Nah, misalnya seperti begini ya, kalian tahu berapa T-nya yang disebut dengan T calculated, dan satu lagi kalian bisa mengetahui si Raypath-nya ya. Jadi dengan menyelesaikan persamaan ikonal itu, T calculated diketahui, dan satu lagi Raypath diketahui juga. Nah, oke. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan adalah kita punya dua jenis data, yaitu yang pertama di sini ada T ops ya, dan satu lagi ada T calculated. Ini diambil dari lokasi source yang sama, receiver yang sama, tapi harganya berbeda. Kenapa? Karena kalau T ops itu adalah kita melihatnya dari data ya, yang tadi. Nah ya, jadi ini adalah TP.
Ini adalah T-ops gitu ya, T-ops. Sedangkan kalau di sini itu karena kita sudah memberikan harga berapa slowness-nya sehingga kita bisa mengetahui berapa waktu tempuhnya dan raypath-nya seperti apa. Nah, namun demikian sekarang kita berhadapan dengan dua jenis data yaitu T-ops dan T-calc ya. Nah, kalau sekarang T-calc-nya itu sama persis seperti T-ops, artinya apa? Tebakan awal kita tentang harga S1 sampai dengan S9 itu benar. Dan itu rada-rada nggak mungkin ya, kecuali kalau kita ini apa namanya, kalau di daerah Jawa itu namanya ada ontorjo. Kamu tahu nggak ontorjo? Jadi makhluk yang bisa tahu bumi itu sebutnya ontorjo. Tapi kan kita bukan seperti itu. Nah, kita adalah engineer. Jadi di bagian awal tuh kita menerka berapa harga S1 sampai dengan S9 ya. Dan kemudian kita bisa menghitung berapa T-calc-nya, T-calculated-nya, dan kemudian kita bisa membandingkan dengan T-ops yang kemungkinan besar itu tidak ya. Oke, sampai di sini dulu bisa diikuti ya. Nah, sekarang saya mau ke layar berikutnya, gimana nih caranya? Tambah add page. Nah, ups. Nah, ya, jadi dari persamaan yang kedua, kita punya persamaan. Ini yang pertama ya, saya tuliskan lagi. T, kok tebal amat ya? T sama T-ops gitu ya. T-ops sama dengan integral Sx L dl ya. Satu lagi kita punya T calculated sama dengan integral S0 karena kita mengetahui ya sebutnya 0 S0 XL DL ya. Oke, jadi kita punya dua. Nah, kemudian apa yang kita lakukan adalah mau membuat selisih di antara harga T-ops dan T-calculated ya. Jadi dengan demikian saya bisa membuatkan T sama dengan T-ops ya, sama dengan S0 Oke ya, sama dengan integral sepanjang LI gitu ya. Itu adalah di sini S0 XL ditambah delta S XL DL. Nah, ya. Jadi T-ops itu kalau saya tuliskan sebagai fungsi S0 jadi seperti ini. Ya. Atau bisa juga dituliskan integral sepanjang LI, artinya LI itu adalah lintasan yang diketahui karena kita memberikan harga S0 ya. Jadi L S0 dikalikan dengan XL DL ditambah integral sepanjang LI juga delta S XL DL ya. Oke. Jadi ini adalah fungsi dari velocity awal, sedangkan ini adalah sesuatu yang terkait dengan velocity atau slowness
yang diakibatkan adanya perbedaan antara T-ops dan T-calculated gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang kita mau menuliskan sebagai delay time, yaitu DT ya, DTI gitu ya, sama dengan T ops dikurangi dengan T calculated ya, maka dia mendekati harga integral sepanjang LI delta S X L TL. Nah, gitu ya. TL. Ya. Jadi dengan demikian kita melakukan suatu sistem yang sekarang persamaannya itu menjadi persamaan linear. Ya. Ini menjadi persamaan linear. Ya. Bukan lagi non linear tapi ini linear. Kenapa? Karena DT ini diketahui, ya. Sorry, ini diketahui, delta S ini yang dicari, ini dicari, ya, dicari. Sedangkan ini diketahui juga. Aduh, nggak bisa nulisnya ya. Ini diketahui, gitu, ya. Jadi kita mencari DS, kita sudah mengetahui DL dan kita juga mengetahui DT, gitu, ya. Sekarang ada yang bisa memberikan info kepada saya nggak? Kenapa DL jadi diketahui? Ya, tadi kita sudah bilang ke persamaan yang awal, ya, bahwa di dalam persamaan ini, ya, di persamaan yang menggunakan model yang ini, ya, kita berhadapan dengan model yang ukurannya itu sama persis seperti di lapangan, tetapi harga S1 sampai dengan S9-nya itu kita berikan. Artinya apa? Kita bisa mengetahui berapa T calculated dan berapa juga dan seperti apa raypath-nya. Nah, raypath inilah yang kemudian kita masukkan di dalam fungsi ini. Nih. Jadi ini DL ini tuh diketahui dari solusi persamaan ikonal. Kebaca nggak nih tulisan saya? Ikonal. Ya, nggak kebaca ya? Persamaan I O nah ya, ya. Nah, jadi dengan demikian sebetulnya apa yang kita lakukan itu ada dua macam, yaitu yang pertama bagaimana kita sebentar saya stop share dulu. Dan ya, jadi di sini di dalam bagian yang pertama kita kan punya T-ops ya. Ingat ya catatan tadi, kita punya T-ops, kemudian kita punya
eh, starting model di mana kita memberikan harga S1 sampai dengan S9. Kemudian kita menyelesaikan persamaan ikonal sehingga pada akhirnya kita mendapatkan raypath, travel time dan raypath, gitu ya. Nah, sedangkan yang tadi kita bahas ada integral dan kemudian menyelesaikan, itu ialah kita mau mencoba bagaimana membuat persamaan non-linear dari persamaan ini, ya, dari persamaan ini menjadi persamaan linear. Jadi caranya gimana? Caranya tuh kita mencari berapa selisih di antara T calculated dan T ops yang disebut dengan delay time, dan kemudian kita mencari berapa delta S, ya. Masih ingat nggak tadi ada delta S? Nah, kemudian setelah delta S ini ketemu, maka kita jumlahkan si delta S ini dengan starting model yang pertama, sehingga kita mendapatkan model updated dari iterasi yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan mengecek nih dengan menggunakan persamaan ikonal tadi, apakah kalau sekarang si modelnya itu model updated iterasi yang pertama, apakah si DT-nya itu masih besar? Karena kita tetap punya T ops di sini, tetapi T calculated-nya itu adalah menggunakan updated velocity model atau updated slowness model hasil iterasi yang pertama, ya. Nah, kalau misalnya masih besar juga, maka kita harus cari selisih, ya. Jadi delta S, jadi delta slowness ini kita cari untuk setiap sel. Kemudian kita jumlahkan delta S yang kedua ini dengan slowness dari hasil iterasi yang pertama, sehingga kita mendapatkan updated slowness atau updated velocity dari iterasi yang kedua, ya. Ini terus menerus nih ya, berlangsung terus menerus sampai pada akhirnya si DT ini kecil atau tidak berubah lagi, yang menyatakan bahwa T calculated dan T ops ini sudah paling kecil, ya. Jadi DT-nya itu paling kecil. Nah, sehingga pada saat itulah kita bisa mengatakan bahwa final model sudah terbentuk, ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya nggak? Ya. Jadi kalau sekarang saya coba share. Eh, kok nggak mau ya? Saya nggak bisa share. Aduh, sebentar ya. Saya keluar dulu sebentar, saya kembali lagi ya. Ini Recording in progress. nggak bisa lagi, agak aneh. Ya, oke ya. Jadi kalau saya kembali ke tadi persamaan ini, ya, saya mau menekankan bahwa di dalam proses inversi tomografi itu ada dua jenis operasional. Yang pertama adalah kita membuat apa yang disebut dengan forward modeling, artinya dari model kemudian kita dapatkan
travel time dan rate path. Sedangkan yang satu lagi yang disebut dengan inversi, yaitu kita punya DT dan kemudian mau mencari berapa model atau parameter yang terkait dengan model untuk setiap kotak atau setiap grid atau setiap sel yang ada di dalam model kita. Ya, dan ini dilakukan secara iteratif terus-menerus. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang nggak ngerti? Silakan kalau mau bertanya. Ini soalnya saya menulis pakai jari ya, harusnya pakai pulpen, tapi kok pulpennya nggak jalan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada, tadi terakhir kita sudah sampai pada persamaan yang menyatakan delta T sama dengan TI min T atau T calculated, T ops mengurangi T calculated sama dengan integral, ya, di dalamnya ada delta S kali SXL kali DL, ya. Nah, sebetulnya itu sudah menjadi persamaan linear yang bisa diselesaikan dengan persamaan matriks, ya. Nah, makanya keluarlah persamaan matriksnya seperti ini, ya. Oke. Kemudian hal lainnya yang perlu saya sampaikan adalah bahwa tadi ya, secara iterasi ini berlangsung terus-menerus sampai dengan delay time DT ini sekecil-kecilnya atau tidak mau berubah lagi. Maka disitulah proses inversi kita sudah selesai. Ya, oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke beberapa contoh? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Paham nggak yang saya sampaikan tadi? Ada yang mau ditanyain? Ya, jadi intinya tomografi kita itu ada dua bagian. Yang pertama forward modeling, yaitu menghitung travel time dan juga menentukan ray path, dan satu lagi inverse modeling, yaitu bagaimana kita mendapatkan model dari data yang kita miliki. Ya, tadi kita sudah cerita juga tentang persamaan ekonal, ya, bentuknya seperti ini. Kalau satu dimensi, kalau dua dimensi tentu ada do z-nya gitu. Dan bagaimana menyelesaikan persamaan ini, kalian bisa merefer kepada paper yang saya sudah berikan, yaitu Fidel tahun 98. Yang ini nggak usah dibaca lah, ya. Nah, kemudian tadi kalau sudah menjadi persamaan linear, maka kita menghadapi bukan travel time di sini, tapi DT atau delay time, yaitu T calculated dikurangi dengan T observe atau kebalikannya juga nggak masalah. Dan kemudian kita akan mencari delta S ini, ya. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik di gambar ini. Jadi sekarang saya punya shot, punya receiver, dan model bumi kita itu kita bagi-bagi menjadi ukuran sel yang kecil-kecil yang jumlahnya ada 16 buah seperti di gambar ini, ya. Nah, kemudian dari source ke receiver ini dianggap, ya, kita umpamakan bahwa si sinar gelombangnya itu seperti ini. Nah, jadi dengan demikian kita menghadapi suatu persamaan di mana kita harus menentukan berapa si slowness, yaitu artinya S0 sampai dengan S16 ya di sini. Itu yang harus kita cari. Sedangkan data kita itu adalah berapa jumlah
sinar gelombang seismik yang kita miliki. Kalau sekarang kita punya cuma satu source dan satu receiver, maka sebetulnya kita hanya mempunyai satu sinar aja. Tapi kalau sekarang kita punya satu source dan 10 receiver, artinya kita punya 10 buah data, ya. Jadi D-nya itu akan ada 10. Bayangkan kalau kita punya 10 buah source dan kita punya 10 buah receiver. Berarti jumlah data kita ada berapa? Ada 100. Jadi bisa dibayangkan bahwa data yang kita miliki yaitu 100 buah, tetapi jumlah sel yang akan ditebak itu tetap hanya 16 saja. Makanya kita sebutkan permasalahan yang kita hadapi itu adalah over determined problem. Artinya lebih banyak datanya dibandingkan dengan yang harus ditebak, ya. Nah, kemudian apa yang kita harus susun di dalam program inversi untuk menyelesaikan harga M itu adalah menyusun apa yang disebut dengan matriks kernel. Nah, matriks kernel ini sebetulnya yang mempunyai informasi yang menghubungkan antara data itu ada travel time atau delay time, ya, dengan model, ya. Nah, seringkali kita itu berhadapan dengan matriks kernel yang ukurannya besar sekali dan komponennya itu banyak berharga 0, ya. Nah, di zaman dulu menyelesaikan persamaan ini setengah mati, tetapi sekarang dengan adanya teknologi komputer yang cukup canggih, maka pengisian dari si komponen matriks kernel ini bisa lebih cepat. Bahkan juga untuk menyelesaikan persamaan ini, ya. Jadi tadi kan kita udah sampai persamaan ini, kemudian kalau kita diskretisasi akan keluar persamaan ini, di mana D itu adalah yang ini, M itu adalah yang kita cari, sedangkan G ini adalah matriks yang terkait dengan posisi shot dan posisi sinar gelombang seismik, ya. Oke. Nah, kemudian ini kira-kira adalah bentuk persamaannya, ya, secara general aja. Dan kemudian karena kita mau mencari berapa harga M, maka matriks M itu bisa diselesaikan dengan persamaan matriks atau penyelesaian persamaan matriks seperti di sini. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah di antara kalian ada yang tidak familiar dengan bentuk persamaan ini? Dulu di analisis komputer komputasi geofisika harusnya sudah pernah diberikan seperti ini. Masih ingat nggak cara menyelesaikan persamaan ini? Kenapa di sini ada matriks identitas yang harus ditambahkan? Ada yang tahu? Halo? Karena harus dijaga bahwa matriks diagonalnya itu tidak ada harga yang 0. Kalau sampai ada harga 0, maka itu akan menjadi matriks singular namanya, ya. Matriks singular artinya determinannya tahingga dan tidak bisa memberikan solusi, ya. Oke. Nah, saya coba untuk menutup kuliah hari ini dengan menunjukkan contoh ilustrasi yang moga-moga buat kalian lebih ngerti, ya. Nah, coba perhatikan baik-baik, ya. Di sini ada model, ya, model subsurface, ya. Panjang lintasannya itu di sini tuh kita mempunyai survei yang namanya cross hole seismic tomography, ya. Jadi kita punya 2 buah lubang bor yang dipisahkan dengan jarak 50 meter, ya. Nah, kemudian di antara 2 lubang bor ini ada suatu benda anomali, ya. Tapi
kalau kita ke lapangan harusnya kita nggak tahu ya di situ ada anomali. Nah, kebetulan anomalinya itu mempunyai harga 2.500 meter per second atau 2,5 kilometer per second, sedangkan yang backgroundnya itu mempunyai harga 2 kilometer per second atau 2.000 meter per second. Ya, nah kemudian kita lakukan suatu survei seismik dengan source-nya di atas di sini, dan receiver-nya kita pasang di sepanjang lubang bor yang kanan dengan jaraknya 2,5 meter. Ya, ini rasanya saya sudah pernah menjelaskan. Jadi berapa sih jumlah receiver yang diperlukan untuk dipasang di dalam konfigurasinya? Ada yang tahu berapa? Kalau kita punya lubang bor ini kedalamannya 100 meter dan jarak interval dari geofone ini receiver itu adalah 2,5 meter, maka berapa jumlah geofone atau jumlah receiver yang diperlukan? Jawabannya berapa? 100 dibagi 2,5 50. terus ditambah 1. Jadi berapa itu? 100 dibagi 2,5 karena jarak antar geoponnya 2,5 meter, ya. Dan lubang bornya ada 100 meter. Jadi 100 dibagi 2,5 ditambah 1. Jadi berapa jumlahnya? 21. Halo? Berapa? 100 dibagi 2,5 berapa itu? 40, Pak. 40 ditambah 1. Jadi 41, Pak. 41 Bang. 41 ya. Nah, coba nih perhatikan ya. Jadi kalau saya punya receiver nomor 1 di paling atas, receiver nomor 41 yang paling bawah, maka setelah kita melakukan survei, kita mendapatkan data seismik seperti ini. Tuh, jumlahnya ada 41 buah trace seismik ya. Nah, trace seismik ini bagaimana menghasilkannya? Karena kita pasang receiver di sini, sedangkan source-nya kita pasang di sini. Ya. Dan di dalam gambar yang ini ya, itu dijelaskan medan gelombang seismik pada saat 30 milisecond dan 45 milisecond ya. Jadi ini adalah solusi dari gelombang, persamaan gelombang, sedangkan yang ini adalah byproduct-nya apabila kita punya receiver di sepanjang lubang bor dan kita bisa mendapatkan data seismiknya. Nah, sekali lagi di dalam mata kuliah ini kita hanya memanfaatkan first arrival travel time. Jadi meskipun bisa terlihat di sini adanya event-event yang terbentuk sebagai respon adanya benda anomali, tetapi sebetulnya yang kita akan gunakan adalah first arrival travel time seperti ini, ya. Nah, singkat cerita, ketika si data seismik ini dijadikan sebagai input data dan kemudian kita mau melakukan inversi, maka pada akhirnya kita akan mendapatkan model akhirnya seperti ini. Ini misalnya setelah melakukan inversi tomografi sampai dengan iterasi ke 10 misalnya ya. Ke 10, seingat saya ini ke 10. Nah, coba bandingkan dengan model aslinya. Ini adalah model rekonstruksi. Kalau menurut saya, perbedaannya itu nggak terlalu signifikan ya. Artinya apa? Seismik tomografi yang dilakukan di model yang kecil ternyata masih mampu untuk mendeteksi adanya benda-benda anomali meskipun propertinya itu berbeda. Kenapa? Karena di sini ya, ini sama ya. Ya, jadi perbedaan antara yang berwarna biru ke warna merah itu dia sangat gradual, sangat halus. Yang membuat apabila adanya gelombang seismik yang dibangkitkan di sini,
ya, kemudian menjalar setelah 45 milisecond, maka kalian tidak bisa melihat adanya later arrival. Hanya yang bisa teramati adalah first arrival travel time. Kita tidak punya yang namanya gelombang refleksi kah, ataukah gelombang koda, itu tidak ada. Nah, dengan demikian, kalau sekarang saya menggunakan model yang di bawah sebagai pengganti input model ini, misalnya kita punya shot juga di sini, receiver dari sini sampai sini dan jumlahnya 41, maka sintetik seismogram atau seismogramnya itu akan bentuknya seperti ini. Tidak ada later arrival yang diikut terekam, ya. Nah, tapi apa yang menarik bahwa harga first arrival travel time di sini dengan yang di sini atau dengan yang di sini itu sama persis. Yang membedakan adalah di model tomografi kita tidak punya later arrival, sedangkan di sini kita punya. Ya, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita lihat waktu kita masih punya sekitar 7-8 menit. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Nah, saya tahu bahwa di antara kalian ada yang merekam, ya, merekam kuliah ini. Nah, sekarang ada tugas yang kedua. Ini tugas yang keberapa ya? Tugas kedua ya? Rasanya? Betul nggak? Betul, ada yang ini tugas kedua bukan? Ya, jadi tugasnya itu adalah kalian diminta untuk mereview apa yang saya sudah sampaikan. Silakan untuk melihat rekaman, ya. Tetapi yang terpenting adalah kalian bisa menceritakan dalam bentuk vlog, ya, dalam bentuk vlog bagaimana prinsip dari seismik tomografi. Nah, loh, agak berat ya kalau kalian tidak memperhatikan kuliah hari ini atau kuliah yang sebelum-sebelumnya, mungkin akan terlihat susah. Tapi kalau kalian mengikuti setengah mengerti dan kemudian melihat lagi rekaman, moga-moga kalian bisa menguasainya. Jadi sekali lagi tugas kalian adalah menceritakan prinsip dari inversi waktu tempuh. Ya, clue-nya apa? Clue-nya adalah kalian harus menunjukkan algoritma. Apalagi yang harus kalian tampilkan, kalian harus menceritakan persamaan travel time dan persamaan ikonal. Yang persamaan travel time itu digunakan untuk masalah seperti apa, sedangkan yang ikonal itu bisa diselesaikan untuk masalah yang seperti apa lagi, ya. Oke, jadi nanti link untuk mengumpulkan tugas akan saya berikan sesegera mungkin. Tugas kalian adalah membuat vlog, sekali lagi membuat vlog yang menceritakan prinsip dari inversi waktu tempuh dengan menggunakan metode tomografi ini, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sekarang udah jam 19.07. Saya pikir udah lebih dari 50 menit kuliah kita, kecuali kalau kalian ada yang mau bertanya. Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nanti untuk gini ya, untuk tugas itu kan kalian harus merekam ya. Dan merekamnya itu kalau kalian bisa menjelaskan dalam bentuk penurunan, tapi direkam, itu akan excellent daripada kalian cuma mengandalkan pada ngomong saja atau membuat PPT dan mencoba untuk menjelaskan, ya. Akan lebih baik kalau kalian bisa interaktif untuk menjelaskan seperti dosen dan menurunkan rumusnya, ya. Oke, sampai di sini dulu aja ya pertemuan sore hari ini. Nanti saya akan perjelas lagi tugasnya. Begitu juga dengan ada material yang saya akan berikan ke kalian untuk bahan bacaan.
Tetapi tugas ini targetnya untuk sampai dengan akhir minggu depan, yaitu sampai dengan tanggal 21 April. Ya, kalau 21 April, 21 Juni ya. 21 Juni mohon untuk dikumpulkan. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan ya pertemuan hari ini. Mungkin kalian juga sudah ngantuk, saya juga sudah mulai ngantuk. Dan kita ketemu, besok kita ketemu lagi? Ya. Oke ya, jadi kita ketemu lagi besok. Kalau nggak salah ada jadwal dan kita lanjutkan materinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.